Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masito Yesi Rohayati, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang. Hari ini saya akan melakukan percakapan coaching untuk supervisi akademik untuk memenuhi tugas modul 2.3. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bu Apriliani Ismati. Kami akan melakukan percakapan praobservasi. Oke, kita langsung saja menuju ke percakapan praobservasi. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Bu Yesi. Selamat pagi Bu April. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya Bu April? Sehat. Bu Yesi bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu April. Baik. Oke, Bu April. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan Bu April begitu ya, supaya nanti ketika Bu April mengajar, Bu April sudah merasa siap, kemudian percaya diri dan mencapai tujuan pembelajaran yang ingin Bu April capai. Gitu. Nah, Bu April, untuk kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, begitu ya Bu April. Yang pertama terkait materi pembelajaran. Nah, di sini untuk observasi nanti Bu April akan menyampaikan materi apa nih? Oke. Jadi nanti di materi pembelajaran kali ini materi saya yaitu tentang makna dan simbol pada tari tradisi Bu Yesi. Jadi nanti sebenarnya ini di pertemuan pertama kemarin saya sudah menyampaikan materi ini. Cuman di pertemuan mendatang itu terkait presentasi tugas kelompok. Oke, baik Bu April. Jadi materi yang akan disampaikan Bu April atau yang akan dibahas oleh Bu April di pertemuan waktu observasi nanti yaitu tentang makna dan simbol pada tari tradisi. Ya, masih dalam satu rangkaian. Oke, baik. Kalau tujuan pembelajarannya yang ingin Bu April capai apa? Tujuan pembelajarannya anak-anak nanti yaitu menginterpretasikan makna dan simbol pada tari tradisi dalam karya seni pertunjukan seperti itu. Dalam bentuk peta konsep materi. Jadi saya ingin tahu seberapa paham anak-anak tentang materi, makna, dan simbol. Oke, bagus sekali. Jadi tujuan yang hendak Bu April capai dalam pembelajaran nantinya adalah siswa dapat menginterpretasi makna dan simbol pada tari tradisi dalam bentuk peta konsep seperti itu ya Bu April, sehingga dari peta konsep itu terlihat seberapa paham anak-anak tentang makna dan simbol dari tari tradisi itu. Begitu ya Bu April? Ya. Oke, baik. Kemudian kalau boleh tahu nih, area pengembangan apa yang hendak Bu April capai ketika observasi nanti? Ya, ini Bu Yesi, jadi area pengembangan yang hendak saya capai itu adalah memfasilitasi siswa. Jadi saya sebagai fasilitatornya untuk melihat seberapa sih anak-anak itu bisa mengkreasikan hasil tugas kelompoknya. Oke, gitu. Bagus sekali Bu April. Jadi area pengembangannya ini Bu April ingin melihat seberapa jauh Bu April bisa memfasilitasi anak-anak untuk mengkreasikan hasil tugas kelompok mereka. Iya, ya, betul sekali. Oke, untuk model pembelajarannya seperti apa Bu April yang akan Bu April lakukan nanti? Oke, untuk model pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu cooperative learning. Jadi lebih ke anak-anak sendiri yang aktif, jadi saya hanya memfasilitasi saja. Oke, baik Bu April. Jadi supaya anak-anak itu lebih bisa mengembangkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi tidak hanya melulu materi itu hanya dari guru, tetapi dia juga bisa melihat materi itu dari sisi manapun seperti itu dengan manfaatkan media dan teknologi. Wah, keren sekali Bu April. Jadi untuk model pembelajaran yaitu cooperative learning begitu. Ya, betul. Untuk strateginya seperti apa Bu April dalam pembelajaran nanti? Oke, untuk strateginya sebenarnya itu termasuk dalam diferensiasi produk sepertinya. Karena nanti di situ saya ingin melihat hasil kerja anak-anak dalam beberapa media. Jadi anak-anak bisa mengaplikasikan beberapa media untuk memenuhi tugas yang sudah saya berikan. Oke, ya. Menarik sekali Bu April. Jadi Bu April menerapkan strategi diferensiasi produk begitu untuk melihat kreativitas anak-anak di setiap kelompok begitu ya Bu begitu, April. Betul sekali. Bagus sekali. Kemudian kalau boleh tahu nih Bu April, ini kan anak-anak berkelompok gitu ya. Kalau boleh tahu penilaiannya nanti seperti apa? Oke, untuk penilaiannya saya menggunakan asesmen formatif. Jadi saya melihat
keaktifan siswa dalam kelompok. Jadi supaya tidak terkesan anak-anak itu hanya diam, terus kemudian tidak membantu kelompok seperti itu. Jadi saya ingin melihat keaktifan siswa dan pembagian kelompok di dalam siswa, maksudnya pembagian tugasnya dalam satu kelompok itu bagaimana? Iya, oke, ya penting sekali memang itu Bu April menurut saya. Kemudian kalau boleh tahu nih Bu April, ini yang sangat penting juga ya. Ini nanti sasarannya itu di kelas berapa, kemudian di kapan nih jadwalnya? Oh iya, tentunya di kelas 10 ya, karena mata pelajaran saya hanya di kelas 10. Oke, Terus baik. kemudian di kelas 10 AK1 nanti di jam ke-34, yaitu di hari Kamis. Oke. Oke, baik Bu April. Jadi sasarannya ini adalah kelas 10, tepatnya 10 AK1, begitu ya Bu April untuk harinya, hari Kamis jam ke-34. Ya, Oke, baik Bu April, terima kasih sekali ya atas waktunya. Jadi cukup sekian percakapan praobservasi kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di hari observasi, yaitu hari Kamis jam ke-34 di kelas 10 AK1. Begitu ya Bu April. Nanti ketika observasi, saya akan melakukan pengamatan ya Bu April terkait area-area pengembangan yang hendak Bu April capai tadi, yang sudah Bu April sebutkan tadi, begitu ya Bu April. Kemudian harapan saya juga Bu April bisa maksimal, lebih percaya diri juga ketika nanti melakukan pembelajaran, dan yang paling penting juga Bu April bisa mencapai tujuan pembelajaran yang hendak Bu April capai seperti ya, itu. betul. Oke, jadi begitu Bu April ya, kita akan ketemu lagi di hari observasi, hari Kamis. Kemudian nanti setelah observasi, kita juga akan ketemu lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi. Baik, Bu Yesi, siap. Oke, terima kasih atas waktunya Bu April. Sama-sama Bu Yesi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama Bu Apriliani Iswati. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Apriliani, dan kami akan melanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalian ceria sekali ya. Iya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Tolong ketua kelas memimpin berdoa teman-temannya. Siap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu April hari ini berjumpa dengan kalian kembali. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke, Bu April absen dulu ya. Kemarin ada yang tidak masuk ya? Ada. Siapa kemarin yang nggak masuk? Rehan ya? Rehan sekarang masuk nggak? Masuk. Oke, bagus. Masuk. Sudah semua Rehan? Ada ya nama ya. Berarti masuk semua ya hari ini ya? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Amel. Kenapa Amel? Karnaval. Jen ya. Karnaval. Oh, rumahnya di mana sih Amel itu anak-anak? Oh, ada karnaval ya hari ini ya di sana ya? Kemarin. Sekarang sakitnya Bu. Iya ini Oke. Kalian sepertinya sudah antusias sekali dengan pembelajaran Bu April. Oke anak-anak, sebelum masuk ke sesi berikutnya, kalian masih ingat dengan kesepakatan kelas kita yang lalu? Coba dibacakan. Siapa yang baca? Ya, silakan kalian dibaca dengan keras. 1. Dilarang makan di kelas. 2. Boleh membawa dan minuman air putih. 3. Rambut wajib diikat. 4. Izin ke guru mata pelajaran apabila akan keluar kelas. 5. Masuk kelas ketuk pintu dan salam. Yang
jika di kelas sedang berdoa, yang pertama tunggu sesi berdoa selesai lalu ketuk pintu dan salam. 7. Tidak boleh bermain HP saat sesi pembelajaran. Jika ketahuan akan disita dan dikembalikan keesokan harinya. 8. Dilarang mengaca jika ingin berkaca keluar kelas. 9. Dilarang pakai make up di kelas. 10. Piket sesuai hari jika tidak dilaksanakan dan tidak piket denda 10.000. Ya, masih ingat ya Nana ya? Masih. Oke, silakan kalian terapkan kesepakatan kelas kalian. Loh, Prita kok sudah makan, baru saja disampaikan. Nggak boleh, Brit. Ya, jangan ya Nak ya. Silakan dipatuhi kesepakatan kelas kalian supaya saling menghormati antar teman. Itu ya Nana ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, Bu April lanjutkan. Untuk mengingat-ingat materi minggu lalu, sekarang Bu April mau bertanya, makna dan simbol dalam tari itu apa? Ada yang bisa jawab? Saya. Oke, Siti, silakan. Makna dan simbol adalah kalau makna itu cerita yang terkandung dalam tari, kalau simbol itu pesan yang disampaikan melalui gerak properti dalam tari. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Siti. Oke, contohnya nih, gimana nih Siti? Contoh simbol dalam gerak tari itu seperti apa? Misalnya apa luku kepanasan. Ya, biasanya kepanasan kan begini ya kalian. Ya. Nah, kamu pernah tahu tari gambyong kan, Nana? Tahu. Nah, kan ada gerak yang seperti ini kan? Ya, ini adalah gerak yang menyimbolkan bahwa sedang panas misalnya. Itu adalah contoh, hanya salah satu contoh saja. Oke, sepertinya kalian sudah ingat dengan pembelajaran minggu lalu. Sekarang Pak bertanya lagi satu kali lagi. Menurut kalian, unsur utama dalam tari itu ada apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Ayo siapa? Unsur utama dalam tari apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Mbak. Apa? Oke, wiraga, wirama, dan wirasa. Betul kan anak? Betul. Wiraga, wirama, dan wirasa. Ada juga namanya elemen dasar tari. Kemarin ada apa saja? Tenaga, ruang, dan waktu. Oke, dua kali pertemuan yang lalu Bu April sudah memberikan materi tentang unsur utama dan unsur pendukung seni tari, ya kan? Dan kalian juga sudah melakukan diskusi dengan teman kalian sesuai dengan tema yang sudah Bu April berikan antar kelompok, ya kan? Ya. Ya. Kemarin materinya sudah berbeda dan kalian sudah mengerjakan semua anak? Sudah selesai peta konsepnya? Oke, kemarin Bu April menginstruksikan sesuai dengan kreativitas kalian. Bu April ingin tahu seberapa kreatif kalian dalam mengerjakan peta konsep materi yang sudah Bu April berikan di dua pertemuan minggu lalu. Bu April akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menginterpretasikan makna dan simbol pada tari tradisi dalam bentuk karya seni pertunjukan. Nah, ini ada beberapa indikator. Nah, pencapaian indikator hari ini adalah kamu mampu menjelaskan dan membedakan makna dan simbol yang tertera pada tari tradisi. Nah, tentunya kalian kemarin sudah Bu April berikan tugas tentang mengenai unsur utama dan unsur pendukung
duluan. Oke, kelompoknya siapa yang menang? Oke, berarti yang presentasi duluan kelompoknya Andi. Oke. Andi, silakan maju ke depan. Beri aplaus untuk kelompoknya Andi. Kanan ada yang bawa selotip? Nah, gimana? Oke, berarti didirikan aja ya. Nah, didirikan dulu kalau agak sini, Mbak, biar kelihatan teman-temannya. Oke, bagus. Bagus sekali ya. Bagus sekali hasil pekerjaan kelompoknya, Andi. Ayo dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok mengenai materi ragam gerak yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Andin, Deviantika, Gita, dan Nia. Di sini yang pertama kita akan menyampaikan mengenai ragam gerak. Pertama-tama mengenai pengertian. Pengertian ragam gerak adalah berbagai bentuk dan jenis gerak yang muncul dari tubuh manusia serta mempunyai makna untuk dipahami oleh orang lain. Yang kedua, jenis dari ragam gerak. Yang pertama ada jenis murni, yakni gerak yang mementingkan keindahan dan tidak mementingkan arti, dan tidak mempunyai arti. Yang kedua, gerak maknawi, gerak yang memiliki arti jelas dan memiliki maksud tertentu atau gerak gestur. Gerak maknawi memiliki beberapa macam. Yang pertama, imitatif dan mimitatif. Imitatif yaitu gerak yang menirukan alam dan binatang, sedangkan mimitatif yaitu gerak tari yang menirukan aktivitas manusia. Nah, ini contoh dari gerak imitatif. Yang ini contoh dari gerak imitatif. Cuplikan ragam gerak. Yang pertama yaitu kepala, toleran kanan dan kiri, ceklekan miring kanan dan kiri. Yang kedua, mata arah panjang. 3, tangan nyemputin, goyang mangap, hingkis kiri, ngayung, ngepel, ngiting, dan lain-lain. Yang keempat, kaki digunakan sebagai penyangga rumput. Tanjak mayung, tanjak gantung, meger, timun, impur, jendeng, gegep, dan bucu. Berikut adalah contoh. Berikut adalah contoh cakupan ragam gerak tari ini. Contohnya tangan, ada
kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan mana? Oke, sebentar, Bu April lihat dulu hasilnya. Nah, menurut Bu April sudah bagus ya. Jadi kalau kalian membuat peta konsep itu inti-inti dari materinya saja yang disampaikan. Nah, ini sudah sesuai menurut Bu April, sudah bagus. Dan sepertinya tadi menurut Bu April kurang satu kelompok kalian, yaitu mempresentasikan kepada teman-teman misal. Nah, di situ kan kamu sudah membuat contoh tuh, misalnya tolehan. Nah, tolehan itu seperti ini teman-teman. Nah, misalnya tanya, kirayong itu seperti ini teman-teman. Gendeng itu begini. Nah, itu saja kurangnya. Tapi untuk overall sudah bagus. Sudah. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oh, Rehan, ada yang mau bertanya ini Rehan. Silakan Rehan. Jelaskan gerak maknawi secara imitatif. Gerak maknawi secara imitatif itu gerak yang menirukan alam dan binatang. Ini contohnya tari merak. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Rehan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Ya, silakan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompoknya Andin tadi sudah presentasi. Bu April berharap kelompok habis ini suaranya lebih kencang lagi ya supaya teman-temannya terdengar. Oke, silakan maju kelompoknya Tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang mendapatkan materi jenis tari berdasarkan fungsi. Perkenalkan, saya Alfian Ranggaini. Saya Lilia Sani Maharani. Saya Aura Tara Zafira. Di sini kita mendapatkan info dari internet. Fungsi tari itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, jenis tari berdasarkan sebagai upacara. Penjelasannya yaitu seni tari memiliki fungsi sebagai sarana upacara. Seni tari menjadi media persembahan atau pemujaan terhadap kekuatan gaib yang banyak digunakan oleh penganut animisme atau teosofisme. Contohnya bisa disebutkan ini contohnya ada tarian Sanghyang Jaran dari daerah Bali. Terus ini yang satu ada tarian Ngalagi. Yang kedua, seni tari sebagai hiburan. Sebagai hiburan, seni tari berfungsi untuk memeriahkan suatu acara atau pertemuan. Seni tari yang ditonjolkan lebih kepada segi hiburan dengan keindahan gerakannya. Contohnya ada tari gambyong dan tari piring. Yang ketiga ada seni tari sebagai pertunjukan. Tujuan memberikan
kepada siapa? Kepada peserta didik atau kepada siswa. Yang dicontohkan oleh teman-teman tadi kan ada tari semut. Nah, tari semut ini biasanya ditarikan sama anak TK. Jadi, tari itu juga menyesuaikan dengan usia anak-anak. Kan tidak mungkin kalau misalnya tari yang sudah expert misalnya digunakan anak dewasa, tapi ternyata anak-anak yang menarikan, kecuali memang anak tersebut memang mempunyai bakat. Tapi kan tujuan seni bukan untuk itu ya kan anak-anak. Tujuan seni adalah untuk apa? Supaya kalian mengenal seni pertunjukan, bukan sebagai kalian untuk menjadi seniman. Seperti itu ya Nana ya. Sudah lumayan bagus dan sudah sesuai dengan materi yang disampaikan. Menurut Bu April juga cantik juga ya pekerjaannya. Terima kasih. Ya, terus kemudian apa namanya sudah ada variatif, misalnya dikasih contoh gerakan, terus dikasih contoh tariannya, fotonya seperti apa, begitu ya Nana ya. Oh ya Nana, satu lagi, nanti untuk hasil pekerjaan kalian silakan difoto kemudian diupload di grup kelas ya, supaya teman-teman yang lain bisa tahu apa namanya hasil dari pekerjaan teman kalian. Itu ya Nana ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Tara. Gimana untuk presentasi kedua teman kalian tadi? Bagus ya? Oke, Bu Ade berharap di minggu depan kalian bisa lebih bagus lagi untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Tadi sudah ada materi apa? Ragam gerak dan seni tari berdasarkan fungsinya. Nah, dua materi sudah terselesaikan. Jadi nanti tinggal berapa materi ya belum? Kemarin ada berapa materi? 9. Berarti ada berapa yang belum? 7. Ada 7 materi yang belum disampaikan. Itu ya Nana ya. Untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan ke Bu April? Terkait dengan materi hari ini ada yang ditanyakan? Oke, sebentar Bu April ambil HP dulu. Nah, Nana, untuk pembelajaran hari ini Bu April akan membagikan lembar refleksi ke grup kelas ya. Sama pesan dan kesan untuk pembelajaran kita hari ini. Jika memang kalian ada yang ingin ditanyakan kepada Bu April dan malu menyampaikan, silakan disampaikan di kolom Google Form tersebut ya. Bu April kirim, silakan kalian isi sekarang. Ya, Bu. Silakan dibuka hawainya. Oke, sudah terkirim ya. Silakan dibuka Nana dan diisi. Sudah diisi semua? Sudah. Ada yang belum ya? Oke, silakan. Sudah semua anak? Oke, terima kasih. Nanti akan Bu April baca. Gimana kesannya untuk hari ini seru? Ya, karena kamu bisa melihat hasil dari pekerjaan teman-teman kalian. Bisa memacu kreativitas kalian untuk kedepannya jika ada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita sudah sampai pada percakapan pasca observasi. Di sini saya sudah ditemani oleh rekan saya yaitu Bu Apriliani Iswati. Kami akan melakukan percakapan pasca observasi berdasarkan hasil observasi pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bu April hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Jadi begini Bu April, di pertemuan kita hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah pembelajaran yang Bu April lakukan minggu lalu, begitu ya Bu April. Nah, di sini tujuan kita adalah membicarakan banyak hal yang berkaitan dengan tujuan pembelajarannya Bu April, kemudian area yang ingin Bu April kembangkan berdasarkan pembelajaran yang telah Bu April lakukan pekan lalu, gitu Bu April. Tapi sebelumnya saya akan izin menyampaikan beberapa catatan saya, begitu Bu April. Yang pertama, saya waktu itu sudah melihat bahwa Bu April sudah memfasilitasi siswa untuk mengkreasikan hasil tugas kelompoknya. Kita tahu sendiri bahwa waktu itu siswa sudah menunjukkan presentasi dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti itu. Kemudian yang kedua, Bu April juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, lebih tepatnya lagi berdiferensiasi produk, begitu ya Bu April. Kemudian Bu April juga sudah mengajak siswa mengingat kembali tentang disiplin positif gitu ya, lebih tepatnya lagi kemarin mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas gitu. Bu April juga sudah menerapkan KSE dalam pembelajaran yang sudah Bu April lakukan. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan ya Bu April mengenai masih terkait dengan pembelajaran waktu itu Bu April. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu April selama observasi berlangsung? Baik. Selama observasi berlangsung sebenarnya saya merasa senang Bu Yesi karena ada rekan yang mau mengobservasi saya, yaitu dengan cara apa saya merasa senang itu karena saya bisa mengetahui kekurangan saya bisa mengetahui kelebihan saya, sehingga saya bisa mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan di kelas seperti itu. Misalnya ada perbaikan, mana yang harus saya perbaiki. Gitu, Oke, jadi intinya perasaannya Bu April itu senang gitu ya karena ada yang memberi masukan sehingga Bu April bisa memperbaiki ke depannya gitu ya Bu April. Kalau boleh tahu ada nggak Bu perasaan tegang atau gimana gitu ketika ada observer yang mengobservasi pembelajaran di kelasnya Bu April? Kalau tegang tidak ada Bu Yesi, malah lebih ke tertantang ya karena merasa ketika ada teman di depan saya itu saya merasa saya harus bisa baik. Nah, jika ada yang kurang baik, nah maka adalah tugas si observer untuk mengamati saya dan menyampaikan apa sih kekurangan saya seperti itu. Oke, bagus sekali Bu April. Jadi yang saya tangkap di sini Bu April tidak merasa tegang gitu ya, tapi justru merasa tertantang. Yang mana tegang dan tertantang ini adalah dua hal yang berbeda, begitu ya Bu April. Oke, bagus sekali Bu April. Kemudian berikutnya Bu April, bagaimana berdasarkan yang Bu April ingat itu ya, proses apa saja yang sudah Bu April lakukan ketika pembelajaran itu? Ketika di proses pembelajaran itu saya sudah melakukan tahapan-tahapan sintak dalam pembelajaran ya Bu Yesi. Jadi saya sudah membuat hal baru yaitu membuat kesepakatan kelas. Jadi saya mengingatkan kembali kesepakatan kelas minggu lalu. Kemudian anak-anak menyepakatinya, terus kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya juga sudah memfasilitasi anak-anak untuk melakukan presentasi hasil tugas kelompok minggu lalu, seperti itu. Iya, oke. Berarti benar Bu April, apa yang Bu April sampaikan ini tadi sesuai juga dengan poin-poin yang saya catat kemarin begitu ya, dan sudah saya sampaikan tadi begitu. Dan memang di sini sudah tampak semua yang seperti tujuan pembelajaran itu sudah Bu April sampaikan. Kemudian area pengembangan yang Bu April hendak capai itu juga sudah terlihat begitu ya Bu April. Kemudian Bu April, bagaimana menurut Bu April, apakah hambatan yang Bu April hadapi ketika melakukan pembelajaran itu? Begini Bu Yesi, mungkin karena itu materi awal, jadi anak-anak itu merasa ketika saya sudah menyampaikan dengan metode ceramah minggu lalu, anak-anak itu sudah memahami.
Jadi ketika saya ingin tahu sih seberapa paham anak-anak dengan materi, kan saya berikan tugas minggu lalu yaitu berupa membuat peta konsep mengenai materi yang sudah saya sampaikan dengan memanfaatkan beberapa media begitu kan ya. Nah, ternyata anak-anak merasa bahwa materi ini terlalu mudah begitu bagi mereka. Oke. Jadi saya merasa bahwa saya harus memberikan pengayaan seperti apa jika anak-anak ini merasa mudah. Karena ada beberapa ketika refleksi anak-anak saya berikan sebuah pertanyaan dan anak-anak menjawab, apa Bu yang perlu saya tanyakan, apa yang perlu saya iya, kembangkan. oke. Karena menurut kami pelajaran ini terlalu mudah begitu. Maksudnya materi ini terlalu mudah. Oke, menarik sekali Bu April. Ini hambatan itu kan terkadang kita berpikirnya hambatan itu sesuatu yang sulit gitu ya. Tapi Iya. ternyata hambatannya ini justru anak-anak merasa udah terlalu mudah gitu ya. Terlalu mudah, Dan ini gitu. menjadi tantangan yang baru mungkin ya buat Bu April, sehingga Bu April bingung ini harus memberi pengayaan yang seperti apa begitu ya Bu Iya, April yang saya betul tangkap sekali. tadi. Oke, jadi terkait hambatan yang Bu April hadapi waktu itu, kira-kira solusi apa yang akan Bu April lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir hambatan tersebut sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari? Nah, mungkin begini Bu Yesi, karena anak-anak itu kan kalau di kelas saya kan selalu saya kelompokkan ya berdasarkan kategori diferensiasi. Jadi mungkin dengan anak-anak yang tingkat diferensiasinya, maksudnya tingkat pemahamannya tinggi, maka akan saya berikan pengayaan. Supaya apa? Agar dia potensinya dapat tergali semuanya, Oke, begitu. bagus sekali. Jadi supaya anak-anak ini tidak merasa bosan. Dan anak-anak yang tingkat pemahamannya rendah ya mereka dapat untuk lebih mengasah pengetahuan mereka kembali seperti itu kan dalam satu kelas kan kalau misalnya homogen kan tidak semuanya anak-anak itu memiliki kemampuan yang tinggi begitu kan Bu Yesi. Jadi anak-anak yang kemampuannya rendah. Jadi seperti itu. Mungkin saya akan memberikan pengayaan, saya akan memberikan tes-tes soal atau mungkin beberapa ide-ide kreatif lain yang itu membuat dia semakin tertantang. Oh, ya, oke, bagus sekali yang sudah Bu April rencanakan. Kira-kira ada solusi yang lain apa tidak Bu April terkait dengan pengembangan diri yang akan Bu April lakukan? Kalau untuk terkait pengembangan diri mungkin saya akan kembali lagi ke PMM ya begitu. Oke. Karena PMM kan rumahnya guru begitu ya Bu Betul, Yesi. betul. Jadi saya akan melakukan pelatihan mandiri di PMM yaitu untuk supaya saya bisa merencanakan pembelajaran lagi dengan lebih baik, yaitu untuk belajar tentang asesmen juga perlu iya, bagi saya. betul sekali. Iya Bu April. Jadi tadi Bu April menyampaikan ada beberapa hal untuk mengatasi hambatan tadi ya Bu April. Yang pertama Bu April akan melakukan diferensiasi dalam hal memberikan asesmen begitu ya. Kalau yang saya tangkap tadi akan memberi pengayaan kepada anak yang memang kemampuannya lebih dan memberikan tugas yang mungkin berbeda untuk siswa yang tingkat kemampuannya lebih rendah dari itu. Seperti itu ya Bu April. Kemudian Bu April tadi juga berencana untuk melakukan pengembangan diri dengan melakukan mengikuti pelatihan di PMM seperti itu ya Bu April. Oke, bagus sekali Bu April. Solusinya sangat tepat sekali untuk mengatasi hambatan yang Bu April alami begitu. Nah, kira-kira nih kapan Bu April akan mulai melaksanakan rencana Bu April ini? Kalau untuk hambatan saya yang pertama, mungkin saya akan memperbaikinya ketika di pembelajaran berikutnya, yaitu di pembelajaran mendatang. Jadi di materi berikutnya akan saya perbaiki lagi, supaya kejadian yang sudah terjadi tidak terulang kembali. Terus kemudian yang kedua, untuk mengikuti pelatihan mandiri, mungkin saya akan melakukan sekitar bulan September dan Oktober. Oh iya, oke. Jadi Bu April untuk rencananya Bu April untuk memperbaiki asesmen itu akan dilakukan di pertemuan berikutnya, begitu ya Bu April. Sedangkan untuk pengembangan diri akan Bu April lakukan sekitaran September atau Oktober besok ini ya. Iya, betul sekali. Ya, baik Bu April sudah bagus sekali mengenai Bu April sudah bisa mengidentifikasi hambatan yang Bu April alami. Kemudian Bu April juga sudah memaksimalkan potensi Bu April untuk merencanakan solusi dan sudah berkomitmen kapan akan melaksanakan rencana untuk mengatasi hambatan tersebut. Oke. Di sini berarti Bu April sudah memaksimalkan potensi diri sendiri begitu ya Bu April. Bagus sekali. Saya rasa cukup sekian begitu ya Bu April. Saya sangat berharap semoga apa yang sudah Bu April rencanakan kemudian
solusi tersebut sudah bisa sangat manjur gitu ya untuk mengatasi hambatan yang ada yang dialami oleh Bu April ya. Oke, baik Bu April, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menjadi partner saya pada pra observasi, kemudian sudah berkenan saya observasi dan kali ini berkenan untuk diajak bercakap-cakap mengenai kegiatan observasi kemarin. Gitu ya Bu April. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Yesi sudah mengobservasi saya. Ya, sama-sama Bu April. Oke, baik. Itulah tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan Ibu Apriliana Iswati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.